Selamat pagi anak didik sekalian. Selamat bertemu kembali bersama dengan Ibu Wali kelas 10 IS 1. Selamat belajar dan bergabung menjadi keluarga besar SMA Metodis 2. Anak didik sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita dan banyak negara-negara menghadapi masa pandemi. Untuk itu, anak didik akan mengikuti pelajaran melalui pelajaran virtual. Bapak Ibu guru akan memberikan materi pelajaran melalui Google Classroom, Google Form, WA Group, ataupun melalui YouTube. Jadi kami harap anak didik semua mengikutinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Dr. Anda Tresia Siahaan. Ibu biasanya mengajarkan mata pelajaran pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Ibu sudah mengajar di Metodis 2 sejak tahun 1993 dan sampai saat ini Ibu masih tetap mengajarkan bidang studi PKN. Jadi anak didik, Ibu berharap pada saat kamu memasuki sekolah yang baru, kamu harus lebih bersemangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan Ibu harap kamu menjadi generasi muda yang tangguh. Semoga di dalam perjalanan pembelajaran kamu dapat mengikuti dengan tekun. Dan Ibu mengharap supaya kamu tetap menjaga disiplin sekolah, peraturan sekolah, dan kamu bisa menerapkan visi misi sekolah kita. Anak didik sekalian, Ibu rindu kamu bisa menjaga nama besar sekolah kita. Maka dari itu, anak didik harus mencerminkan anak-anak yang religius, anak-anak yang memiliki kecerdasan emosional, anak-anak yang memiliki kecerdasan intelektual, dan anak-anak yang memiliki kecerdasan sosial. Baiklah, Ibu akan melanjutkan bagaimana proses pembelajaran selama 1 bulan ke depan. Sekolah telah membagikan jadwal pembelajaran daring SMA Metodis 2 untuk tahun pelajaran 2020-2021. Setiap hari kita akan melaksanakan 3 mata pelajaran. Waktu mata pelajaran pertama dimulai dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian diberikan waktu 10 menit untuk beristirahat. Anak didik boleh ke toilet mungkin, atau boleh pergi untuk minum, atau mungkin untuk makan. Dan selanjutnya mata pelajaran kedua akan disajikan jam 9:10 sampai jam 10:10. Kemudian les ketiga akan dilanjutkan jam 10:20 sampai jam 11:20. Anak didik, setiap mata pelajaran akan disajikan oleh guru-guru yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala Sekolah masuk ke kelas kita. Nah, setiap pelajaran akan diberikan sesuai dengan pilihan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin melalui Google Classroom atau mungkin melalui WA dan sebagainya. Anak didik harus usahakan untuk mengikuti setiap pelajaran tepat waktu. Nah, sebagai Ibu Wali kelas, Ibu akan mengabsen anak didik. Absen dibuka mulai dari jam 7 sampai jam 9. Nah, setiap materi pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru akan diselesaikan dengan pemberian tugas. Ibu harap setiap tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita, kamu kerjakan dengan
tekun. Jangan ditunda-tunda. Harus kamu serahkan kepada Bapak Ibu guru tepat waktu. Nah, anak didik, Ibu harapkan kamu memahami bagaimana materi pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru. Supaya kamu lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi cara belajar yang efektif. Yang pertama, coba anak didik ciptakan suasana belajar yang nyaman. Misalnya, pilihan kamu di meja belajar kamu atau di ruang tamu. Nah, kamu pilihlah tempat yang nyaman yang kamu bisa lebih fokus untuk menerima pelajaran. Dan usahakan sebelum belajar, kamu sudah bersihkan badan, sudah sarapan. Jadi ketika kamu menerima pelajaran, kamu sudah siap untuk memahami semua materi pelajaran. Nah, kemudian yang kedua, anak didik biasakan untuk membuat rangkuman. Setiap materi pelajaran disampaikan oleh Bapak Ibu guru, buatlah rangkuman supaya kamu lebih memahaminya dengan cepat. Nah, cara yang ketiga, mungkin ini agak sulit pada saat ini, belajarlah bersama, belajar berkelompok. Kamu boleh berhubungan dengan teman-teman satu kelas, apakah melalui WA grup kelas kita atau melalui Line, sehingga kamu dapat lebih mudah untuk memahami setiap materi pelajaran. Yang keempat, pelajaran harus disertai dengan praktek. Ada beberapa materi pelajaran yang boleh kamu lakukan dengan praktek, misalnya olahraga, kesenian, wirausaha, dan sebagainya. Nah, kemudian faktor yang kelima, anak didik usahakan waktu belajar tidak perlu lama, tapi rutin. Setiap hari kamu mengulangi 2 jam. Ya, Ibu berharap kamu bisa mentaatinya dengan baik. Lalu upayakanlah untuk membuat memodifikasi pelajaran dengan menggunakan rumus-rumus akronim. Misalnya seperti Meiji Kuhibio. Dengan begitu, itu maksudnya Meiji merah, jingga kuning, hijau, ungu, biru. Nah, dengan menyingkat materi pelajaran atau rumus-rumus pelajaran, kamu lebih mudah memahaminya. Dan yang terakhir, kamu memahami pelajaran, bukan menghafal. Nah, bagaimana cara memahami? Anak didik harus mengulang-ulang membaca materi atau menonton materi yang disampaikan Bapak Ibu guru. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim, bahwa pelajar yang tekun, pelajar yang tangguh adalah pelajar yang satu, bernalar kritis, yang kedua mandiri, yang ketiga kreatif, yang keempat mampu bekerja sama, yang kelima pelajar yang memiliki cara berpikir bineka di dalam globalisasi, berarti mampu menghargai perbedaan suku, agama, etnis, budaya yang ada di keberagaman sekolah kita. Dan berikutnya, pelajar yang berakhlak mulia, tegakkan kejujuran, tegakkan disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, dan memahami perbedaan. Sehingga terbentuklah keluarga besar Metodis 2 yang rukun. Demikianlah anak didik, apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu harap kamu bisa memahami. Jikalau ada pertanyaan, ada kesulitan, atau ada materi yang kurang kamu pahami, jangan segan-segan untuk menanyakan kepada guru bidang studi yang ditentukan oleh sekolah yang masuk ke kelas kita. Ataupun kamu boleh menghubungi Ibu kapan saja. Bapak Ibu guru siap akan membantu. Maka dari itu anak didik, tetaplah semangat, tetaplah belajar, selalu berbuat kebaikan, baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada
lingkungan, jaga diri, jaga protokol kesehatan. Demikianlah perjumpaan kita pada kali ini dengan Ibu Tresia Siahaan, Wali kelas 10 IS1. Sampai jumpa.